Andi nggak terima karena Roy malah melamar Dinda di acara doa bersama dengan Argo. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini dan juga episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita bahas bareng-bareng bersama dengan drama Nesya. Wah, agak menggebu-gebu banget nih teman-teman ya. Mimin kali ini membawakan alur ceritanya karena memang akan sangat tricky dan gemes-gemes gimana gitu pada episode malam ini. Jadi memang seperti yang kita semua tahu, jika kita sekarang ngebahas dulu Roy, memang Roy ini punya rencana begitu hebat dengan melamar Dinda. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri kan, ada perampok dateng, pakai topeng dan lain sebagainya di akhir-akhir episode kemarin. Nah, itu ternyata hanya gimmick saja supaya nanti Roy datang sebagai pahlawan, kayak superhero gitu, ngalahin semuanya. Tiba-tiba mengeluarkan cincin dan bunga untuk melamar Dinda. Nah, memang ya, Roy ini melakukan semuanya tentu bukan tanpa alasan. Karena kalau Roy sampai nggak melakukan sesuatu yang luar biasa, yang eksepsional di depan Dinda, maka Dinda pasti akan terus-terusan curiga kalau Roy ini memang ada sesuatu kepada William. Terlebih lagi gara-gara foto William di rumahnya Roy pada episode kemarin. Makanya Roy akan melakukan segala cara supaya mengembalikan kembali kepercayaan dari Dinda seperti yang teman-teman lihat dan dengar di episode kemarin. Yap, cukup berhasil teman-teman apa yang dilakukan oleh Roy di episode malam ini. Tentu saja Roy pun juga agak malas sebetulnya untuk ngelakuin kayak acara ngelamar gini. Bahkan nanti kayak terpaksa harus menikahi Dinda tuh malas. Cuman kalau Roy nggak melakukan semuanya, nanti akan curiga. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Roy ini aneh ya, takut dicurigai Dinda sama William, tapi kenapa nggak pernah mau bongkar gitu? Padahal Roy ini punya foto-foto pernikahan Dinda William, bahkan punya rekaman. Bayangkan saja pada saat William ijab kabul bersama dengan Dinda. Jawabannya, karena Roy ingin ngebongkar semuanya, tapi bukan dari mulutnya Roy. Dan pilihan keduanya, kalaupun harus keluar dari mulutnya Roy, maka itu pun teman-teman harus di momen-momen tertentu. Misalnya udah terdesak dan lain sebagainya sehingga Roy nggak bisa mengelak lagi, baru akan melakukan hal ini. Nah, yang pertama kan karena Roy itu nggak mau ketahuan. Jadi begini, simpelnya gini. Kan Roy ini memang punya balas dendam kepada William. Cuman kalau untuk sekarang-sekarang rasanya belum nih. Kalau menurut Roy, meskipun ini agak ngeselin ya, belum tepat untuk kebongkar semuanya. Nanti di saat yang menurut Roy ini tepat, Roy akan bongkar semuanya tapi pakai nama anonim. Contoh misalnya, Roy beli HP baru, beli nomor baru, mengirim semuanya kepada Salma dan Salma tahu gitu. Nah, itu kan gak diketahui ya siapa pelakunya dan sebagainya. Kalau Roy ngelakuinnya sekarang, maka Dinda sama William pasti akan curiga. Karena Roy ini adalah dalang dari semuanya. Nah, untuk menghindari itu dulu, makanya Roy bikin Dinda sama William tuh percaya lagi. Supaya nanti ketika semuanya Roy udah bongkar, William sama Dinda gak mikir Roy ini adalah dalang dari semuanya. Memang agak tricky banget ya, karena Roy itu kayak setengah-setengah gitu. Maksudnya katanya sih dendam, katanya ini dan itu. Udah nyimpen dendam yang begitu dalam, belasan tahun ibaratnya, tapi kayak gak melakukan sesuatu. Maksudnya apa gitu. Sehingga, tapi ya begitulah teman-teman, karena kalau Roy buka identitasnya, maka Roy pun juga akan menghilangkan kesempatan keduanya. Nah, kesempatan pertama kan Roy ingin menghancurkan keluarga William. Hampir berhasil nih sekarang ya, lagi menuju momen itu. Nah, kedua, Roy ingin menguasai perusahaannya William, firma hukumnya William. Mungkin teman-teman tahu lah ya, kantornya di mana gitu, dan kayak apa kalau dicerita. Sehingga inilah yang benar-benar dijaga betul oleh Roy supaya ketika semuanya sudah di waktu yang tepat, bayangin Roy ngebongkar semuanya, William Salma bercerai, Dinda malu sekali, lalu perusahaan William berbalik nama atas nama Roy. Nah, inilah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh si Roy ini. Agak kesal sebetulnya teman-teman, tapi ya sudahlah. Itu beberapa alasan ya, biar teman-teman mungkin yang masih bertanya-tanya dan ngerasa kayak cerita yang muter-muter, ya ini jawabannya. Kalau masalah cerita yang muter-muter, ya ini adalah bagian dari untuk ngakalin cutinya Argo lah, Jerome Kurnia. Karena seperti yang kita semua tahu, Jerome Kurnia, pemeran Argo,
itu tuh lagi cuti dulu teman-teman, makanya karena dia tuh dibikin koma. Nah buat kalian tuh pastilah jadi chaos gitu deh ceritanya, tapi nggak apa-apa, itu sering terjadi dalam dunia sinetron ya, karena kan ada yang terlibat kontrak apa dan lain sebagainya apalagi ada film juga nih si Jerome Kurnia. Jadi inilah yang akhirnya bikin Argo tuh dibikin koma. Tapi apakah Argo akan hidup? Akan, tenang saja teman-teman, Argo justru akan menjadi salah satu orang yang bakal vokal untuk bagaimana menyelamatkan Salma ke depannya. Maka tunggu aja, karena Jerome Kurnia pun juga akan segera kembali ya pemeran dari karakter Argo ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke intinya. Si Andi begitu ngelihat semuanya tuh kesal teman-teman. Ini si Dinda tiap dibilangin, baru aja kemarin dibilangin ini bla 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 bla, mau menerima cintanya dari si Roy ini. Meskipun ya dengan berat hati, karena kan ya Dina tuh masih khawatir. Tapi ngelihat Roy ngalahin semua perampok, tiba-tiba menyatakan cinta lagi, melamar lebih tepatnya, akhirnya kan bikin dulu juga nih si Dinda. Ya kalau Dinda gak nerima, jadi kayak bukan win-win solution gitu. Terlebih lagi ya ada Salma nih masalahnya. Ada Salma di tempat kafenya Argo, kafe nostalgia, sehingga mau nggak mau kan kayak aduh terjebak situasi dan lain sebagainya. Pada akhirnya ya udahlah, terima aja dulu. Toh Roy pun juga terlihat serius. Nah, disitulah mulai hilang lagi rasa curiga. Cuman masalahnya si Andi yang kesel, maksudnya ini si Dinda tuh bener-bener kurang ajar. Bahkan bukan cuman Roy nih, atau bahkan Argo ketika sadar bongkar semuanya. Tapi justru teman-teman, justru orang-orang seperti Andi pun juga punya potensi lainnya. Karena dendam, kesal. Maksudnya Dinda ini tuh kayak seolah-olah ngasih harapan sama Andi. Tapi ketika Andi mencoba untuk melangkah lebih jauh, bahkan hanya sekedar mengingatkan Dinda, tapi Dinda itu kayak gak mau denger. Kan lama-kelamaan bikin Andi pun juga kesal. Ini si Dinda nih cuma manfaatin aja, bayangin. Dari pertama kali Dinda mengandung Lilia teman-teman, itu tuh Andi yang nemenin. Dari susah senangnya, dari masa terbawahnya Dinda, pokoknya sampai melahirkan dan sebagainya, itu Andi, lebih banyak Andi bahkan ketimbang William. Sehingga kan kayak Andi tuh punya ngerasa, wah, Dinda waktu sempat bilang ya, kalau bisa move on dari William, Andi ini pilihan utama setelah William gitu. Cuma kan sekarang tuh berbeda situasinya, apalagi ngelihat ya itu tadi ya teman-teman. Tiba-tiba harus ada kayak gini, mana nanti akan ada pernikahan beneran antara Roy dan juga Dinda. Ya Andi pun pada akhirnya juga marah gitu. Bahkan berpotensi untuk ngebongkar semuanya kepada Salma. Dan yang mau gimana pun juga, nah orang-orang yang kayak gini nih yang benar-benar gak bisa dikontrol sama William. Mungkin William ngerasa aman sama Dinda, karena Andi mah CS banget nih, teman banget. Udah bekerja sama William belasan tahun, kayaknya nggak mungkin deh kalau sampai ngebongkar semuanya. Belum tentu. Andi aja beberapa waktu lalu pernah marah juga untuk hal yang sama. Apalagi sekarang, terlebih lagi, ingat ya, orang kalau udah cinta tuh bener-bener lupa segalanya. Sehingga pada akhirnya inilah membuat Andi sampai nekat ngebongkar semuanya di depan Salma karena nggak terima Dinda menerima cintanya Roy alias dilamar oleh Roy. Wah, bener-bener gak sabar ya untuk menantikan episode selanjutnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.